Pengacara Wang baik. Pengacara Wang baik. Pengacara Wang baik. Pengacara Wang halo. Saya mencari Anda. Sekretaris Liu ini adalah Pengacara Wang halo. Saya akan menghubunginya segera. Halo Sekretaris Liu. Pengacara Wang ada di sini. Oke, saya akan membawanya masuk segera. Pengacara Wang, silakan ikut saya. Maaf. Saya ingin bertanya, bagaimana Anda mengenal saya? Kami di sini, kami semua mengenal Anda. Tapi ini pertama kalinya saya di sini. Bagaimana Anda tahu siapa saya? Anda akan tahu jika mengikuti saya. Halo, Pengacara Wang halo. Pengacara Wang. Xiao Yu Saya sibuk di sini. Jika ada sesuatu terjadi, tolong beritahu saya dengan bukan cepat. seperti ini. Bukankah Anda selalu berencana menjadi pengacara bantuan hukum? Saya berencana. Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda berencana memberi saya yayasan bantuan hukum. Anda hebat, saya kira saya benar-benar berencana memberi Anda kejutan. Kejutan seperti apa ini? Ini jelas untuk menakuti. Yu Pengyue, bisakah Anda berhenti melakukan ini di belakang punggung saya tanpa pengetahuan saya? Saya tidak melakukannya di belakang Anda. Saya tidak punya ini. Apakah Anda berencana memberitahu Anda? Anda belum mengkhianati saya. Masih saya sekarang di yayasan ini. Anda telah menggantung semua foto di dinding. Aiyu, mengapa saya tidak berpikir itu Anda yang melakukannya? Ini bukan Ayu apa? Foto. Itu bukan Xiao Yu. Kamu di sana? Di mana? Fondasi saya yang belum terbentuk? Bukan kamu. Lalu siapa ini? Ini aku. Xiao Yu. Xiao Yu. Itu kamu. Lagi sudah selesai? Melakukan ini hanya akan membuatku semakin membencimu. Xiao Yu. Dengarkan penjelasan ayahmu. Ya, Yu Pengyue memberimu. Triknya. Tidak. Kau masih berbohong padaku. Sejak kecil apakah kau pernah peduli pada perasaanku atau pikiranku? Tidak pernah sehari pun. Jika dia tidak memberitahumu, bagaimana kau tahu apa yang ingin kulakukan? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Xiao Yu. Dengarkan ayah dan jelaskan baik-baik cara. Kali ini, sama sekali tidak seperti yang kau bayangkan. Jangan marah. Jangan. Marah, dengarkan ayah menjelaskan padamu. Xiao Yu, tunggu sebentar Xiao Yu. Xiao Yu. Dengarkan ayah menjelaskan padamu. Xiao Yu, kamu bisa kembali, aku menelepon MU tapi kamu tidak menjawab. Ini. Xiao Yu, ada apa denganmu? Cepat mandi. Kalau tidak kamu akan masuk angin. Aku akan membuatkanmu semangkuk sup jahe. Berikan ini. Pada saya Yu Pengyue. Tolong berhenti mencampuri urusan pribadiku. Baik Xiao Yu. Aku. Pulang. Aku akan mentraktirmu pizza. Jika kamu tidak inginnya itu terlalu gemuk. Kalau begitu aku akan mentraktirmu kue. Yang itu lebih gemuk. Apa yang kamu takutkan? Omong kosong. Aku gemuk, nikahi aku. Ya, aku akan menikahimu. Aku ingin kamu Menjadi cantik. Kak Ruoyu, aku akan kembali.
Kak Ruoyu, Kak. Ruoyu, ada apa denganmu? Kak Ruoyu. Kenapa panas sekali? Apa yang harus aku lakukan? Kak Pengyue. Kak Pengyue. Kak Pengyue. Ada apa? Aizen, apa yang terjadi? Kak Ruoyu sepertinya demam. Dia tidak merespon saat aku memanggilnya. Sepertinya dia pingsan. Xiaoyu. Xiaoyu. Demam parah. Cepat pergi ke rumah sakit. Aku perlu. Memanggil ambulans. Sudah terlambat. Rumah sakit komunitas terdekat berjarak Biarkan 1 aku kilometer membawanya dari ke sana, sini. lalu aku Kamu akan tidak tidur perlu bersamamu. menunggu di rumah. Xiaoyu. Kemarilah. Paman, Bagaimana? demamnya turun. Dan aku terus tidur? Ini semua salahku, ini semua. Salahku. Apa yang terjadi dengan Paman? Ku, Aku memberinya yayasan bantuan hukum. kamu memberinya yayasan langsung. Aku selalu berharap dia bisa memaafkanku. Selama ini. Sebelum aku bertemu denganmu, aku selalu memikirkan menggunakan uang untuk menutupi kesalahan saya. Ini sebenarnya salah. Apa yang kurang dari Xiaoyu bukanlah uang. Apa yang dia kurang adalah kasih sayang seorang ayah yang tulus untuk putrinya. Setelah saya mengetahui pikirannya, saya sangat senang. Karena sebagai seorang ayah akhirnya, saya punya kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk putri saya. Jadi saya mendirikan sebuah yayasan atas namanya, berharap bisa membantu dia mewujudkan impiannya. Xiaoyu seharusnya merasa bahagia. Dia salah paham pada saya begitu dalam hingga dia tidak mau mendengar apa yang saya katakan. Lagi pula, saya tidak berani memberitahu kamu bahwa kamu yang memberitahu saya tentang mimpinya. Hal ini tidak hanya memperdalam kesalahpahaman di antara kita, tapi juga membuatmu bingung. Saya bertanya padanya kenapa dia begitu jahat pada saya ketika dia. Kembali jujur saja. Saat yayasan itu pertama kali didirikan, saya masih memiliki pikiran untuk memberikan hadiah besar kepada putri saya. Namun tidak sampai. Penasihat hukum bantuan membawa saya menghubungi beberapa orang tua setelah kasus itu. Saya sadar bahwa saya salah lagi. Mendengar tangisan orang-orang tua itu, saya terus bertanya pada diri sendiri. Mengapa kerabat dipenuhi dengan pertukaran kepentingan seperti berbisnis? Mengapa anak-anak dari orang tua itu bisa mengabaikan ikatan keluarga hanya karena mereka kekurangan uang? Apa yang terjadi pada saya? Apa yang saya lakukan adalah bahwa saya secara sukarela menyerah demi uang dan sekarang saya ingin menukar uang untuk kembali ke ikatan keluarga. Jadi pada dasarnya, tak ada bedanya antara saya dan orang-orang itu. Jadi, saya memutuskan untuk mengubah nama yayasan dari Ayu menjadi Ayuwai. Bukan soal menukar cinta tapi soal memberikannya.
Paman, saya percaya satu hari Xiao Yu akan memahami perasaan Anda. Saya berharap. Baik, saya merasa bahagia selama Anda hadir untuk mengurusnya. Saya Paman, pisahkan dulu. Tunggu sampai dia bangun, silahkan tetaplah bersama dia. Dia tidak. Dalam suasana hati yang tepat Xia sakit. Dan saya kira dia tidak ingin bertemu saya lagi. Silakan. Ambil. Baik untuk dia, silakan. Bangun, apakah Anda? Merasa lebih baik? Saya baru saja disentuh. Anda akan melihat apakah Anda rasanya. Apapun, demam. Anda melihat bagaimana kekhawatiran saya adalah saya tidak membawa Anda pakaian apapun. Lebih besar dari. Saya mendengar bahwa virtual versi baru kantor akan segera keluar. Begitu cepat. Tentu saja. Sejak saya bergabung dengan Weiyo, seluruh perusahaan telah bersatu, dan semua orang telah bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan pasar yang telah hilang dalam beberapa tahun terakhir. Berbicara, yang itu saya benar-benar harus berterima kasih kepada saudara Liu dan Hisgan. Jika tidak untuk mereka, perusahaan tidak akan menjadi begitu kecil. Saya benar-benar tidak dapat begitu banyak uang untuk membeli 7 pembagian ini. Ini bagus. Anda semua memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya hanya akan tinggal di rumah. Jika Anda tidak ingin tinggal di rumah, Anda dapat menemukan pekerjaannya. Ewan itu. Tapi saya hanya tidak bisa menemukannya. Bagaimana saya tidak bisa menemukannya? Pastikan karena persyaratan Anda terlalu tinggi. Saya bahkan lebih menuntut Ada 5 usaha 1. Dana perumahan pembayaran tahunan dan akhir pekan dan. Saya biasanya tidak bekerja semestinya. Hanya 3 hal ini. Persyaratan ini tidak tinggi. Saya sudah bilang persyaratan ini dan Anda akan ditembakkan sesegera Anda. Beritahu perusahaan apa yang dikatakan Xiao Yu sebelumnya. Perusahaan hari ini. Wanita bekerja sebagai pria dan pria bekerja sebagai mesin bekerja sepanjang waktu dan dengan pembayaran tahunan nanti. Bagus. Jika saya tidak memperbaikinya untuk Anda, kini banyak perusahaan jangan memberikan jaminan sosial untuk karyawan mereka. Bisa apa? Anda bilang harus kembali ke rumah Anda lebih cepat atau lebih lambat, tidak peduli jika Anda tidak mendapatkannya. Perusahaan ini menghemat uang, tapi karyawan jika semua keuntungan hilang. Perusahaan yang tidak bermoral seharusnya didapati hingga tiba. Gampang dikatakan. Pertama, karyawan ini tidak tahu bagaimana melindungi diri dengan hukum. Kedua, mereka takut bahwa orang di lingkaran akan mengetahui sulit untuk menemukan pekerjaan di masa depan. Ketiga, bahkan jika Anda akan sering menang, tas kulit ini perusahaan tidak akan lagi ubah alamat atau merek. Anda bahkan tidak bisa menemukan orang tersebut. So, kedepannya kami masih harus tanyakan kepada profesional legal seperti Xiao Yu menyebarkan lebih banyak pengetahuan legal kepada kami. Xiao Yu, mengapa Anda belum bicara? APA, apakah baru saja Anda katakan? Apa yang Anda bicarakan? Saya baru bilang Anda terobsesi dengan makan makanan Anda. Aku nggak ngelakuin ini buat kamu, kamu juga nggak ngelakuin ini Xiao buat Yu. aku. Saya tiba-tiba memiliki ide. Kami menyiapkan online sistem evaluasi untuk mengevaluasi unit kerja kami. Tentang ini kami dapat secara ondo. Evaluasi kredit bos kami bayar, cuti tahunan, 5 perusahaan dan 1 dana perumahan, termasuk garansi seumur hidup kami bayar dan sebagainya. Jadi orang lain yang bisa menemukan pekerjaan dapat digunakan sebagai referensi untuk menghindari perusahaan yang tidak teratur dan tidak dapat diandalkan. Suaranya sangat handal. Sudahkah Anda kedua bepergian melalui waktu lagi? Parkan saya mencengkakkan Anda. Anda telah menjual perusahaan 4 bersaudara. Tidak apa-apa. Masih ada bos.
Itu benar. Bos, ada di sini untuk Anda. Beberapa makanan. Kalian bisa dimakan, saya menuju ke atas untuk tidur. Bos, memiliki ide yang sangat baik. Datang dan dengarkan. Kome. Di sini mari dengarkan bersama-sama. Ayo. Dengar apa yang harus disampaikan oleh Mr. Yu. Bos, mengapa Anda terlihat begitu hagar? Anda siap? Tapi mungkin sedikit lelah baru-baru ini. Bos, saya mengakui bahwa itu ada sedikit kesenangan antara kami before. Tapi apapun, kami semua di bawah atap yang sama. Jika Anda benar-benar memiliki apapun untuk dilakukan, hanya tanyakan kepada saya yang Xiao Yan, Xiao Yu dan Tai Zhen. Tidak hanya kembali. Tidak ada terima kasih TP benorlah. Jika tidak ada yang perlu dilakukan, berikan. Saya panda pada Anda. Mungkin itu akan benar-benar datang dengan berguna. Bagus. Mr. Chen, silakan lakukan ini Ino. Apa yang terjadi kepada Tuan Chen? Ketika dia menghubungi, Tuan Chen kembali. Aku tahu pergerakan Li Tengfei dan APA. Yang dia lakukan, penilaianku sebelumnya benar. Dia benar-benar bekerja sama dengan Yu Pengyue begitu. Dia mengundurkan diri, dia mendaftarkan perusahaan baru, dan memulai yang baru aplikasinya, bernama Creative Season. Apakah beritanya bisa dipercaya? Apakah kamu masih tidak percaya? Li Tengfei ini sangat mengecewakanku. Kamu sudah melakukan segalanya untuknya, tapi dia masih ingin melompat keluar dan mencari masalah sendiri. Dan Yu Pengyue itu benar-benar menganggap kita bodoh. Aku pikir kita akan menangani masalah ini. Lagi bagaimana kamu akan menanganinya? Jangan khawatir, sumber daya ada di tangan kita sekarang. Mereka tidak bisa bangkit. Tunggu aku membereskan tempat ini. Itu akan membutuhkan waktu sebentar atau tidak. Untuk mereka run hetai. Kedua orang ini punya banyak energi. Terutama Yu Pengyue. Aku tidak tahu trik apa yang dia mainkan. Bagaimana pendapatan website belakangan ini? Semuanya normal. Itu hanya tidak ada apa-apanya. Yu Peng menyebarkan berita dan mengatakan bahwa website baru akan terus menerapkan kebijakan gratis. Jadi, pendapatan kami dari sektor penyewaan menurun. Apakah Yu Wapu sedang berbisnis? Dia jelas-jelas mengacaukan pasar. Apakah itu Tuan Chen? Haruskah kita juga mengadakan acara selama Double Ten untuk sementara membatalkan item berbayar dan mengacaukan mereka ketika website baru telah dipulihkan? Tidak boleh seperti itu. Akan terlihat bahwa kita takut pada mereka. Untuk membunuh mereka di Buayan. Dari Sudut pandang saat ini, situs web kami telah mencapai hasil tertentu dalam hal volume pendaftaran dan aspek lainnya. Namun kesulitan yang kita hadapi lebih banyak dari yang kita bayangkan sebelumnya. Bos, Anda bisa menyimpulkannya. Masalah terbesar di hadapan kita sekarang adalah bahwa kata kepercayaan bisa dikatakan dari dua tingkat. Satu adalah tingkat mitra, termasuk pengiklan yang lainnya adalah mereka. Saya bertanya-tanya, berapa lama situs web kita bisa bertahan di bawah tekanan jaringan hidup Beibiao? Kedua pesaing diam-diam menurunkan harga dan mencoba mengontrol pasar dengan memberikan keuntungan. Namun sejauh ini, kita belum menerima satu bisnis pun. Ini karena tingkat pengguna, promosi besar jaringan hidup Beibiao. Pengguna kita juga mulai mempertanyakan arah pengembangan situs web di masa depan. Harus dikatakan bahwa pesaing memang telah melakukan langkah yang baik. Dalam artikel ITU Mirka, jelas menghitung pendapatan dan biaya yang kita hadapi, dan menunjukkan bahwa jika kita tidak, akan sulit bagi kita untuk tetap mengenakan biaya. Yang telah mengegoyan kepergian banyak pengguna. Sel and ITU Mirka Minaiwa Troll untuk memfitnah kita sekrahat. Mengatakan bahwa kita rakus akan ketenaran dan siap untuk mengambil untung dan pergi. Banyak pengguna mulai kehilangan kepercayaan dan mencoba mengacaukan air. Ini adalah situasi saat ini.
dan memang tidak bisa diterima terlalu optimis. Dalam hal ini, kita bisa mencari cara untuk membangun kepercayaan. Bagaimana bisa? Semudah itu? Membangun kepercayaan adalah tugas yang sangat sulit dan memakan waktu. Kita tidak mampu. Melakukannya apa artinya? Itu, secara sederhana, kita mulai kehabisan uang lagi kita. Tidak punya uang lagi. Kita bisa menunda. 2 juta itu begitu. Lama sudah berapa lama? Kali ini waktu itu Yoyan. Kita mulai tumbuh dari kecil hingga dewasa kita. Tidak bisa menghabiskan banyak uang setiap hari. Jadi kamu tidak bisa menunjukkannya sama sekali. Tapi sekarang, tentu saja menghabiskan. Uang tiba-tiba tidak sama seperti dulu dan biaya di semua aspek terus meningkat. Setiap tahun dulu biayanya 5.000 yuan untuk mempekerjakan seseorang. Tapi sekarang, tidak ada yang datang untuk 8.000. Yuan jadi apa yang harus aku lakukan? Aku sudah menghabiskan semua tabunganku. Ada. Pembiayaan. Ruoyu. Kamu benar-benar tidak berencana untuk bergabung dengan perusahaan baru. Seperti bukankah aku sudah memberitahumu? Aku belum memikirkannya. Masih aku tidak memintamu untuk menikahinya sekarang aku. Hanya mengatakan bahwa 2 orang bekerja bersama. APA yang kamu perdengarkan? Ya. Aku tahu. Tapi ketika aku memikirkan melihatnya setiap hari, aku... Berhenti. Berbicara sepertinya kamu tidak harus melihatnya setiap hari dan membantunya bekerja setiap hari. Kamu tidak tahu siapa itu. Kamu khawatir membantu orang lain menemukan investasi. Dan perjanjian setiap hari. Menulis rencana. Sangat sulit. Lalu aku tidak bisa hanya menonton dia dan mengabaikannya jika dia membutuhkan bantuan. Bagaimana jika ia butuh bantuan sepanjang waktu? Sudah selesai? Jika Anda memaksa saya lagi, saya akan pergi. You want to leave? Kemana saya bisa pergi? Saya akan pergi ke tempat tidak ada yang bisa menemukan saya. Saya akan menjadi pengacara bantuan hukum saya. Akan ragu-ragu untuk... Biarkan Anda pergi, lihat saya ragu-ragu untuk melakukannya hati-hati. Dari Anda bersedia menyerah. Maka jangan disalahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Tidak menunggu sampai Anda kembali. Yupeng Anda kabur dengan orang lain. Lalu Anda akan memegang saya dan menangis. Sudah selesai. Bisakah Anda mengatakan beberapa kata lebih Oke, murah? baik, saya salah. GK bisa apa 2 saya? Benar-benar. Baik, ditunggu saja ya, Mas. Saya 0027 An Buah berdiri di depan. Untuk Belly Bio Segar. Untuk Yoyan. Tunggu saya. Anda kembali dan bantu saya membawanya ke dia. Apa kabar dengan Mr. Yu? Kami telah berbicara beberapa kali, ini giliran saya untuk memberikan Anda kata yang bagus. Ya Tuan Yu, kamu dan saudara Li dianggap sebagai ahli dalam industrinya. Permintaan ini dari As tidak terlalu banyak. Mohon maaf. Bisakah kami pikirkan? Ini lagi? Percayalah, saya akan memberi Anda jawaban yang jelas. Hari ini oke. Kemudian Anda dapat mempertimbangkannya lagi. Tapi jangan terlambat terlalu lama. Kami masih harus menangkap penerbangan. Terima kasih untuk kerja keras Anda. Saya akan memberi jawaban. Segera jika kami tidak bisa menandatangani kontrak ini, maksudnya adalah jika harus. Bukankah itu berarti menjual properti kita kepada mereka? Bukankah itu yang kamu bilang sangat jahat? Bukankah itu hanya perjanjian judi? Jika performanya sukses, kita semua bisa mendapatkan bonus besar. Jika judi itu gagal, skenario terburuknya adalah aset keluarga kita sebelumnya akan diinvestasikan ke dalamnya. Kamu bisa bilang, itu aku tidak peduli. Yang terpenting adalah uang 200.000 yuan ibuku. Adalah uang hasil jerih payah seumur hidupnya. Yang Zi, dengarkan aku. Jika kamu tidak menandatangani, itu adalah 200.000 yuan. Ditambah aku dan Yo jutaan ini. Dan beberapa investasi kecil. Benar-benar tidak cukup untuk bertahan selama ini. Bukan. Saat itu 200.000 yuanmu akan habis semua. Bukan. Bizer. Yang Z. Aku tahu kamu khawatir. Ini risiko perjanjian judi. Lebih besar dari itu. Kamu benar, sekarang adalah saatnya bersaing dengan kompetitor. Hanya lebih banyak dana yang bisa meningkatkan peluang menang. Dalam perjanjian judi aku juga melihat harga yang ditawarkan oleh ketiga perusahaan ini, kecuali bagian judinya.
Masih mungkin benar. Kak, Peng. Menurutmu apakah ketiga orang ini adalah mata-mata yang ditanam oleh Chen Husheng? Atau Qian akan memaksa kita untuk menandatangani perjanjian Kakak judi? ipar. Kak Peng tidak begitu bodoh kan? Aku tidak akan berada di tempat yang sama tempat itu jatuh 2 kali. Jika aku tidak memastikan semuanya aman, aku tidak akan pernah menghubungi mereka. Tapi kalau Gak ada kesempatan. Percaya deh aku. Bisa bilang gini, orang-orang ini bahkan gak mau Chen Husheng tahu kalau mereka investasi di perusahaan kita. kenapa? karena mereka investasi mereka nggak polos-polos amat. Dan mereka bahkan nggak berharap perusahaan kita bisa berkembang stabil. Mereka punya pikiran suatu hari nanti. Daya kesai sama Chen Husheng. Biar mereka bisa dapetin keuntungan besar dari harga saham. Dalam waktu singkat. Tapi apa yang nggak bisa orang-orang tahu soal ini? Lu pikir, julukan Chen Husheng si raja bisnis, itu cuma omong kosong? Dia itu pendendam banget. Kalau dia tahu, siapa yang memanfaatkan dia, apa dia bakal ngasih ampun orang itu? Kalau gitu, mereka nggak boleh investasi. Ini spekulasi. Entah itu investasi atau spekulasi, paling gak mereka mau bayar. Dan itu jumlah besar yang kita butuh banget. Aku tanya lu, apa yang bakal terjadi sama perusahaan kalau kita nggak tanda tangan? Bertaruh sama dia. Yang Zi, lu beneran? Pikir-pikir deh kenapa. Lu nggak berani bertaruh sama dia. Bukannya kita dulu bisa berjuang keluar waktu nggak punya apa-apa? Sekarang kita punya merek, pengalaman pelanggan dan koneksi. Ada apa lagi yang nggak bisa kita lakukan? Yang paling penting adalah lu punya bosnya Youyan. Taijin Zayao Dansation. Kita semua di sini. Yang paling penting adalah kalau kita bersama. Ada apa yang nggak berani kita taruhkan? Ditunggu sampai bos. Benar dan kami akan bet dengan mereka. Jika kita menyelesaikan, kami masih dapat melakukan uang mereka memiliki sejumlah uang. Selama kita bersama, mendukung satu sama lain, dan saling percaya, saya akan bet dengan Anda. Datang-datang. Bet. Taizen, Brother Peng Chen, kenapa Anda datang kembali begitu awal? Anda, bekerja dengan baik, jadi Anda kembali lebih awal. mesin Peng Chen, biarkan saya melakukan trik sulap. Untuk Anda lakukan trik sulap untuk saya. Lihat pada seberapa kuat itu untuk Ubah rok panjang menjadi rok pendek dalam 1 detik. juga. Rok pendek berubah menjadi celana pendek dalam 1 detik. Ini adalah master. Ini. Keseruan untuk master ya. Saya punya banyak lagi di kamar saya. Ayo izinkan saya menunjukkan kepada Anda ayo. Oke? Oke Kak ada nih. Kakak Peng Chen datang dan lihat. Anda membeli ini. Di mana Anda membelinya? Beli saja secara online di website kami ya. Pemilik toko adalah wanita muda, sebuah drifter Beijing, dan wanita cantik dia. Biasanya, suka mengubah pakaiannya, dan membuat aksesori di rumah dia baru saja. Membuka toko online, dan melakukan siaran langsung secara online. Untuk menjual pakaian dia merancang dirinya. Dia dan saya relatif terbiasa dengan satu sama lain. Jadi tentu saja saya harus mengurus bisnisnya. Saya membeli begitu banyak. Bagaimana bisnisnya? Dia baru saja memulai bagaimana dia. Jadi lebih baik, Tian Du Youyan, ada apa dengan Youyan? Apa yang aku bilang? Ada APA. Dengan Youyan, kamu bilang Yu Pengsing bilang kamu benar-benar menyebalkan. Ini terlalu benar. Kalau tidak keberatan, bantu aku ajak dia keluar. Aku ingin bicara dengannya tentang. Ketika kamu mulai tertarik dengan industri pakaian, Tapi kamu tertarik padanya sebagai orang. Kamu tertarik padanya sebagai orang. Kak Chen, kamu tidak akan dengar aku bilang dia cantik. Cuma senang dengan yang baru, dan ingin tinggalkan Kak Ruoyu. Imajinasimu jangan terlalu kaya. Aku cuma ingin bicara dengan cewek itu, dan dengar pemikiran para pengusaha BPO ini. Mari lihat apakah ada kesempatan. Untuk kerjasama di masa depan, aku kira kamu ingin menjadi orang seperti yang sering Kak Ruoyu bilang. Aku, Sudah bilang kalau pria akan jadi jahat kalau punya uang. Sekarang kamu sudah jadi jutawan. Kamu jutawan, tentu aku harus awasi kamu untuk Kak Ruoyu. apa salahnya jadi jutawan? Biar aku beritahu kamu, bahkan jika semua cewek cantik di dunia berdiri di depan kamu, aku tidak akan melirik. Kak Ruoyu satu-satunya di mataku. Sangat menjijikkan. Untukku pulang dan aku akan kasih kamu widgetnya. Dengan dia sendiri. Situasi tidak baik. Tidak baik. Kenapa? Kamu di sini. Kami. Sedang buru-buru apa? Terjadi. Sang
Pemilik bilang dia mau kasih tahu kita melanggar. Kontrak. Kenapa kita punya kontrak? Ya karena dia pemiliknya. Mereka bilang, berapa kompensasi yang harus dibayar? Sesuai sira kontrak surah kita pindah. Segera? Gimana bisa gini? Kita harus pindah, mereka udah nyewain rumahnya Siapa yang nyewa? Nyewain. ke aku. Wah, lingkungannya bagus. Siapa ini? APA Listrik Yangtze, Ada. Ye Zhikyu iya. Bagus banget. Di sini mereka ngapain? Kenapa mereka ngusir aku dari rumahku? Ye Zhikyu Pak Yu. Maaf. Aku buta. Aku melindungi, aku mau mengagumi rumah besarku. Rumah ini besar dan terang banget aku. Bisa pelihara babi, bebek, anjing apa aja. Kamu bisa ngapain aja. Yang kamu mau kamu. Cuma punya cahaya yang silau banget. Aku suka yang lebih gelap Yongzi. Punya banyak lampu. Di kakak. Aku nyalain lampu dan lihat jadi. Aku nyalain saklarnya. Oke. Server kita masih buka. Yang Zi. Tenang. Kenapa nggak lebih besar? Lebih besar apa? Bagaimana lebih besar dari? Lanjutkan. Saya ingin melihat. Apalagi yang bisa Anda lakukan. Berikutnya. Jangan khawatir Mr. Yu. Tidak takut terlambat untuk pertunjukan yang baik. Kemana kita berada? Mari kita hadapkan panggangan. Drama sungguhan nanti. Mari masukkan. Dengan begitu saya sewa rumah ini sekarang. Apakah Anda ingin melakukannya sendiri, atau biarkan saudara laki-laki saya membantu? Yongzi, aksesori untuk tampil percaya diri. Jika Anda berani. Untuk Ayo. jangan terlambat. Apa maksud Anda? Saya tidak dapatkan cukup untuk pemangkasan terakhir. Tampaknya saya adalah kocok. Oke, ini waktu saya akan mengemas. Orang-orang dan hal-hal bersama hentikan. Peringatan Anda. Taizen, Sephet dan berikan kepada saya Kilya. Atau saya akan kasar kepada Anda. Adik perempuan. Jika Anda mencoba untuk menakut-nakuti saya tidak akan keluar rumah. Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Terlalu nyata apa yang Anda inginkan? Sangat serius. Apa yang Anda inginkan? Kenapa nggak mau kita lakukan? Saya benar-benar tidak menyangka Anda untuk langsung datang. Ini adalah trik menggambar uang. Dari bagian bawah dempul. Oke, karena tetap sewa di tempat ini. Kita tidak bisa. Setuju. Tetapi Anda harus memberi kami waktu untuk pindah. 3 jam. 3 jam. 3 jam saya akan meletakkan rumah dalam 3 jam. Jika Anda sungguh berjanji, jangan omong kosong. Ketika mereka masih muda. Jika kamu tidak ingin server dimatikan, tutup. Gerbangnya sekarang. Betul sekali. Itu luar biasa. APA. Kamu tahu kenapa Ye Zhikyu datang ke sini? Apakah untuk membuat kita kehilangan tempat tinggal? saya pikir dia menargetkan kita itu servernya.
Saya kira begitu server kita berhenti, dia pasti akan menyebarkan kabar bahwa kita tidak bisa melanjutkan. Itu akan merusak reputasi perusahaan dan merusak kepercayaan pengiklan. Dan mitra pada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Lebih besar dari yang lebih besar. Saya baru saja melihat YCQ bersama sekelompok orang anggota yang terjadi. Kita harus pindah lagi. Yang Ziai tolong jangan pergi. Itu akan membuat saya pusing. Kalau saya tidak pergi, kepala saya akan meledak. Bos adalah putra Chen Husheng. Otak siapa yang bisa kamu pakai? Pikirkanlah. YCQ memarahinya begitu parah. Di perusahaan. Kalau Chen Husheng tahu, dia pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Mungkin Chen Husheng tidak tahu pada saat itu kalau bosnya adalah anaknya Bisakah sendiri. kalian berhenti memanggilnya bos? Apakah dia pantas Menjadi bos? Mungkin dia punya kesulitan di dalam hatinya? Apa kesulitan yang dia miliki? Apa kalian tidak mendengarnya? Saya sangat bahagia sekarang. Saya begitu senang. Sementara kita sombong kita bergabung dengan keluarga. Kayak sekarang saya bangga pada diri saya sendiri. Pokoknya saya tidak percaya bahwa bos bisa ditaklukkan begitu mudah. Yang Ziai Monokamo akan mencarinya? Saya tidak mengerti masalah ini. Saya tidak merasa tenang dalam hidup ini. Yang Zi. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Klik. Aku untuk menghentikannya. Bisakah aku menghentikannya? Dada. Yang Ki. Yang Zi apa? Apa yang terjadi dengan Yang Zi? Aku melihat Yang Zi berlari keluar dengan marah dan dia tidak mau menoleh, tidak peduli seberapa keras aku Kamu berteriak. kembali. Masalahnya seperti ini. Apa yang terjadi? Kak Tai, Zhen Pengyu, apa? Yang terjadi? Kamu akan tahu. apa ini ketika kamu melihatnya? Xiao Yu. Mengapa kamu juga pergi? Kamu mau kemana? Lehek Yu. Peng Yu dan katakan padanya untuk tidak bodoh. Aku akan pergi pikirkan cara untuk melihat apakah aku bisa membantumu melewati ini. Tidak perlu, Kak. Kamu sudah minum. Di sini cukup lama. Kamu bilang aku akhirnya menemukanmu. Untuk berbicara denganku apakah tidak apa-apa? Hampir mati. Anggur ini enak. 1 gelas. Aku tidak mau, aku sudah memberitahumu semua yang harus kuberitahu tentang minum. Di ruang rapat. Adapun yang tidak seharusnya kukatakan, aku tidak akan mengatakannya. Jadi kamu tidak akan mendapatkan jawaban yang memuaskan hari ini. Sekarang kamu di sini. Mengapa kita berdua tidak? Minum dengan tenang? Aku tidak sedang ingin minum sekarang. Apakah kamu mengerti bahwa aku minum pestisida? Bos, aku akui ada beberapa perselisihan antara kita dan Dada. Tapi hal-hal itu sudah berlalu dan berlanjut. Bukankah kita cukup baik? Tahun lalu ini diperlakukan hari ini, besok ya saya bikin. Kami masih senang satu sama lain. Seperti sebelumnya mendukung perjuangan bersama. Kok tiba-tiba ada ayah kaya? Siapa yang tidak tahu nama jinjingnya? Yang Xinwei. Saya memperlakukan Anda sebagai saudara jadi saya. Minum gelas anggur ini dengan Anda. Tolong jangan. Menantang garis dasar saya. Lagi dan lagi. Kalau masih usahain sama bos. Ayo minum gelas anggur ini dengan tenang dan dengan tenang. Dan kemudian Anda kembali dengan sabar. Meskipun kami kehilangan perjanjian perjudian, saya akan berusaha sebaik mungkin. Mereka nyaman untuk Anda. Kembalikan 200.000 Anda. Yuan sebanyak. Seperti mungkin ini adalah dokumen terbesar yang bisa saya buat. Seperti untuk Peng Yu, mereka telah banyak ditipu selama bertahun-tahun. Untuk akhiri dalam situasi ini, dianggap petualangan untuk pria. Tinggalkan dia sendiri. Saudara laki-laki kami, Li Tengfei, minat banget untuk diminum jalanan tak berwarna gelap. Jangan katakan terlalu besar.
Walau saya juga tidak menerimanya, Anda gagal. Saya telah memperlakukan Anda sebagai saudara saya dan bos saya. Untuk begitu banyak tahun saya sangat buta my dog eyes. Telah melakukan kesalahan Anda adalah anak haram serigala. Saya tidak menginginkan uangnya. Just trade it. Asli seperti saya dibakar dulu. Mulai sekarang I Yang Sinwei akan terputus. Dengan Damu Li Tengfei. Saya akan menjadi master muda Anda yang kaya I. Telah salah. Jika ingin memakai mahkota Anda, harus menanggung beratnya. Jika ingin keuntungan Anda harus kalah baik. Anda layak untuk menjadi anak saya Chen Huseng. Anda harus percaya bahwa saya balas dendam 100 kali. Pemenang terakhir haruslah kita. Tapi di momen kritis aku masih khawatir tentang Tuan Bao dan yang lain. Laju kila mereka memegang kekuatan di Tiantian mereka. Jika Yu Pengyue bersekongkol dengan mereka saat ini, jangan khawatir. Aku sudah akan mengurusmu setelah mengatur pertemuan umum pemegang saham berikutnya. Aku akan meminta Tuan Bao dan yang lain untuk mentransfer semua saham mereka kepadamu. Pada saat itu, kau akan menjadi pemegang saham terbesar perusahaan. Kau yang akan memutuskan. Perusahaan ini adalah milik ayah. Dan anakku Yu Pengyue, aku tidak punya uang. Dan sekarang aku sudah kehilangan kendali atas perusahaan. Aku ingin bangkit kembali. Apakah kau pikir dia adalah San Wukong? Maka aku berharap kita ayah dan anak akan meraih kesuksesan besar. Apakah kau haus? Ayah, biar aku ambilkan segelas air untukmu. Ayo minum air. Minum sesuatu. Sebentar. Ayo, kesini kue udang yang paling kau sukai saat kecil. Sekarang dalam kemasan baru, cobalah. Sebentar. Ayah kupaskan apel untukmu. Kupaskan apel untuk putrimu. Xiao Yu. Ini pertama kalinya kau datang ke ayahmu. Kau datang padaku dan menagih. Itu ke rekeningmu berapa? Uang yang masih bisa kau gunakan sekarang? Apa masalahnya? Aku butuh uang. Berapa? Puluhan juta yang kau Butuhkan untuk apa? biarkan saja. Aku ingin bertanya padamu sekarang. Apakah kau punya 10 juta? Apakah itu? Anak laki-laki bernama Yu Pengyue. Lagi? Kamu dalam masalah? Ayah tahu kamu tidak bisa melupakannya. Itu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Aku pikir, untuk membuatmu dan ibumu hidup lebih baik, aku meninggalkan keluargaku dengan segala cara, dan pergi bekerja keras untuk menghasilkan uang. Aku telah belajar banyak, tapi aku menemukan bahwa hal yang paling berharga dalam hidup tidak bisa ditukar dengan uang. Orang ini memiliki banyak kebenaran yang tidak akan pernah kamu pahami jika tidak mengalaminya sendiri. Setelah kamu mengerti, kamu menemukan bahwa segalanya telah berubah. Xiao Yu.
Rambut ayahmu telah menjadi lebih putih selama bertahun-tahun. Dan tubuhnya tidak sebaik dulu. Setiap kali larut malam, dia selalu memikirkan masa lalu dan memikirkan perasaan saat aku mengangkatmu di atas kepalaku ketika kamu masih kecil, dan memikirkan tidur di malam hari. Rasanya seperti memeluk ibumu setiap kali. Bahkan kadang-kadang, ketika aku melihat anak orang lain memanggilku ayah, aku hanya memikirkan, itu aku berharap kamu bisa memanggilku ayah lagi suatu hari nanti dulu ketika ibumu masih di sini. Dia selalu merasa seperti kamu memintaku membantu kalian berdua mengupas apel. Aku bilang, mengupas apel bukanlah hal yang seharusnya dilakukan pria. Aku tidak punya waktu untuk menunggu. Puluhan tahun telah berlalu. Sekarang aku punya waktu untuk mengupas apel. Tapi, kamu menolak untuk makan. Milikmu ibu tidak bisa makan lagi. Xiaoyu, kamu bisa menggunakan kartu itu. Setiap kali ayah merindukanmu selama bertahun-tahun, dia akan memasukkan 10.000 yuan ke dalam kartu. Ayah telah memikirkanmu selama bertahun-tahun dan memasukkan uangnya selama bertahun-tahun. Sebanyak mungkin seharusnya. Ambil sebanyak atau sesedikit yang kamu mau. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan. Passwordnya adalah ulang tahunmu dan ibumu. Aku mencari kamu di mana-mana. Kenapa kamu di sini? Bagaimana aku bisa menemukanmu? Aku ada Aku urusan. baru saja kembali dari tempat ayahku. Apa yang kamu panggil dia? Kamu akhirnya memanggilnya ayah. Kamu datang ke sini hanya untuk mengikuti aku bilang. Tentu saja bukan, ayahku. Aku sedang berbicara dengannya. Ada sesuatu yang salah dengan ayahmu. Apa maksudmu? Lihat ini. Ayahnya mengambil uang dari Chen Husheng. Chen Husheng mengatur posisi untuk Taizhen di perusahaan. Tapi Taizhen selalu tidak pergi bekerja. Tapi dia dibayar jutaan gaji.
Kemudian ketika Paman Chen tahu bahwa dia menjadi target tim tugas, dia memasukkan uangnya ke dalam kartu dan memasukkannya ke dalam amplop dan menggunakan surat lain sebagai penutup. Ketika kamu dalam kesulitan, kau memberiku surat ini. Kemudian ketika Taizen melihat bahwa aku dalam kesulitan dan memberiku surat ini, kamu menemukan rahasia di dalamnya. Karena kamu sudah mengetahuinya, kenapa kamu masih bergantung? Dia termasuk dalam kategori ini suap terselubung. Kamu harus menyerahkan barang-barang ini segera. Apakah barang-barang ini diberikan kepadamu oleh Taizen secara sukarela? Tahukah kamu apa yang Taizen katakan padaku? Dia bilang dia tidak mau ayahnya membuat kesalahan lagi dan tidak ingin orang yang menyakiti ayahnya lolos dari hukuman. Tapi aku benar-benar bingung sekarang dan aku sangat bingung. Tentang siapa Taizen itu? Taizen menangis lama sekali dan ingin kembali ke kamar sendirian. Apapun itu, siapapun itu butuh keberanian besar untuk melakukan ini. Karena hal-hal ini sangat mungkin membuat hukuman ayahnya bertambah. Aku benar-benar tidak menyangka Taizen akan membuat keputusan seperti itu. Taizen bilang bahwa jika Chen Husheng bisa masuk penjara karena ini, itu akan dianggap sebagai bantuan untuk kita. Tapi bahkan ini mungkin tidak bisa menghukum Chen Husheng. Bahkan jika kita menjatuhkannya. Tapi perjanjian judi yang kamu tanda tangani dengan investor tidak terpengaruh. Kita masih akan kalah saat waktunya tiba. Aku sudah memberitahunya semua ini. Tapi yang paling menyedihkan bagiku sekarang adalah pada saat ini dia masih memikirkan kita. Lalu, jika aku memberimu 10 juta, apakah kamu bisa mengendalikan situasi ini? Sudah terlambat. Besok adalah batas waktu perjanjian judi. Bahkan jika kamu mendapatkan kontrak senilai 10 juta, itu hanya bisa dihitung di kuartal berikutnya. Bukankah masih ada 1 hari lagi? Kamu tidak bisa memikirkan cara. Contohnya kamu bisa memajukan tanggal penandatanganan perjanjian itu. Ini tidak seperti gaya kamu. Kenapa? Kamu masih membicarakan hal yang tidak berguna sekarang? Aku tidak ingin perusahaan kita bangkrut. Dan aku bahkan tidak punya tempat tinggal. Aku akan memberimu 10 juta tunai. Kamu mau memberiku 10 juta tunai? Dari mana? Kamu mendapatkan 10 juta? Pergi dan minta 10 juta dari ayahmu. Xiao Yu. Benar-benar tidak menyangka kamu akan melakukannya untukku. Tapi buat kamu sendiri kamu baik-baik aja. Tapi meskipun kamu kasih aku 10 juta, aku nggak bakal ambil. Berapa lama lagi kamu masih peduli sama harga diri kamu? Ini nggak ada hubungannya sama harga diri. Meskipun aku jatuh 2 kali di tempat yang sama, itu masalahku sendiri. Kamu terima taruhannya dan Terima kekalahan gimana dengan yang lain? Taizen Youyan sama Yang Zi udah berkorban banyak buat kamu. Kamu nggak bisa asal dorong orang lain ke lubang api hanya karena harga diri kamu dan prinsip-prinsip kamu. Apa kamu udah tanda tangan? Waktu pertama kali tanda tangan, mereka waktu udah kita tahu bikin perjanjian taruhan. Yang bikin situasi kayak gini sekarang. Aku pikir mereka udah siap mental. Peng Yu, aku nggak peduli sama kamu lagi. Apa yang kamu bilang? Li Tengfei itu anaknya Chen Husheng. Gimana bisa terjadi? Aku juga pengen tahu kenapa kalau ini terjadi. Maka yang terjadi selanjutnya adalah, kamu nggak mikirin. Gimana cara bantu lebih dari? Gimana cara selamatin perusahaan? Tentu aja aku udah mikirin. Aku bahkan udah minta tolong ke bapak buat dia. Ternyata dia, beruntung abang ini nggak ngerti sama sekali. Kenapa kamu ketawa? Aku nggak nyangka. Apa kamu mau minta tolong ke bapak buat dada? Apa mereka berdua nggak senang-senang aja? Aku lagi ngomong serius sama kamu. Bisa nggak kamu berhenti ngomong? Tentang hal lain? Li Tengfei sama Yu Pengwei. Ada masalah besar perusahaan juga ada masalah besar. Aku hampir mati. Kamu masih bisa? Aku masih bisa bercanda di sini. Aku salah. Ya aku cuma nggak ngerti sama kamu aku. Jelas khawatir sama dada tapi aku dingin dan gedor sama orang lain. Aku jelas khawatir sama urusannya kamu. Bersikeras untuk tidak berbicara. Tentang itu kamu tidak bisa tidak menjadi begitu kejam. Ruoyu dengarkan saja nasihatku. Dibandingkan dengan kita semua, Tuhan sudah cukup baik padamu. Lihatlah tubuhmu, penampilanmu, karirmu, dan baikmu. Kamu tidak punya apa-apa.
Keluargamu kaya. Dan aku menyukaimu. Bahkan Li Tengfei naksir padamu. Apa yang kamu bicarakan? Li Tengfei naksir padaku. Apakah aku memberitahumu? Baiklah, baiklah. Bagaimanapun kamu harus tahu suatu hari nanti. Maka aku akan memberitahumu semuanya. Ini Li Tengfei. Dia selalu menyukaimu. Dia sendiri yang memberitahu Yang Zi. Yang Zi mulutnya besar, aku tidak bisa menyembunyikan masalah ini. Setelah beberapa kali makan, aku menjelaskan semuanya, jadi kamu sudah Lalu mengetahuinya. kenapa kamu tidak memberitahuku? Li Tengfei tidak akan memberitahumu. Dia tidak akan memberitahumu jika dia tidak kamu memberitahumu. sahabat Kamu tidak akan terbaikku? memberitahu. Tentu saja aku sahabat terbaikmu. Lalu kamu lihat itu bukan karena dia menyukaimu, itu kebebasannya. Dia tidak melakukan apapun yang menyakitimu. Selain itu bukan hal yang buruk. Kan itu masih salah. Jika Li Tengfei menyukaiku, maka tidak mungkin aku tidak punya sama sekali. Apakah kamu menyadari Yang Zi bercanda denganmu? Entah ini atau itu benar. Kamu harus percaya padaku. Lalu fakta bahwa kamu tidak menyadari ini adalah karena kecerdikan Li Tengfei. Kamu lihat orang tidak mengatakan. Mereka kuat dan mudah patah tapi lembut dan tidak rusak. Lalu bagaimana jika kamu tidak berhasil dengan dada mungkin? Seseorang yang diam-diam menjaga MU adalah yang memiliki peluang terbesar. Ruoyu, tidakkah kamu merasa sangat senang sekarang? Aku? Menurutku ini bencana. Kemana kamu? Pergi, aku akan mencari Li Tengfei dan menjelaskannya dengan jelas. Jangan sampai terlewat. Wow. Lau Wang. Kamu memainkan adegan ini dengan sangat indah. Mr. Chen, tolong beri aku sedikit kredit untuk detailnya. Mr. Li menyuruhku untuk menyempurnakannya. Benar bahwa ayah harimau tidak punya anak anjing. Aku adalah pria yang menepati janjinya dan bagianmu tidak akan berkurang. Terima kasih Mr. Chen. Tengfei. Mr. Chen, kali ini kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Kamu harus memainkan lagu berikutnya, Ten Faces. Jangan. Khawatir. Ini. Zhao. Aku akan masuk ke dalam. Dan tidak akan mengganggu percakapan kalian anak muda. Xiaoyu, kenapa kamu di sini? Masuklah. Duduklah. Kenapa kamu terlihat seperti itu? Lihat aku. Bukankah kamu juga ingin membela Yu Pengyue dan Dat Eng sini untuk memory Hiku? Seseorang. Sudah memarahimu. Tampaknya, aku bukan satu-satunya yang ingin membela Yu Pengyue. Jika memarahiku bisa membuatmu merasa lebih baik, maka marahlah padaku. Tapi apapun yang kamu katakan, aku tidak akan pernah mengubah pikiranku. Jangan khawatir. Aku tidak pernah berpikir untuk membuatmu mengubah pikiranmu. Aku datang ke sini karena aku mendengar sesuatu tentang Zishan mengatakan bahwa kamu selalu menyukaiku. Aku Sebenarnya, ingin tidak perlu. memberitahumu secara pribadi. Sebenarnya kita sudah tahu satu sama lain sejak kami lulus. Jujur, you are mitra yang ideal. Dalam pikiran kebanyakan anak perempuan, you are tinggi, bijaksana, elegan dan lembut. Anda memiliki ketangguhan yang kebanyakan pria miliki dan Anda memiliki ketangguhan yang hanya ada beberapa pria. Anda sangat sempurna. Tapi saya tidak pernah memikirkan Anda melebihi persahabatan. Tahukah Anda mengapa? Anda Tahu. Ini karena Yu Pengyue. dikarenakan diri sendiri, Gan. Anda tidak mungkin bagi saya untuk melihat. Saya melihat yang Anda suka. Sebuah wajah saya memiliki rasa takut akan laut dalam yang sama. Saya tidak tahu apa jenis hati Anda memiliki di bawah penampilan tinggi Anda. Saya tidak tahu jenis kalkulasi apa yang Anda miliki pada batin Anda. Saya tidak tahu. Apalagi tersembunyi di bawah keanggunan dan kelembutan Anda. Tapi hari ini saya semua sudah melihat dengan jelas bahwa Anda memiliki hati yang sangat kecil. Di bawah penampilan tinggi Anda, batin Anda penuh minat dan ketentuan. Ketenangan dan keanggunan Anda seperti landak.
Orang yang mengikuti Anda dapat hidup dalam damai, tapi mereka yang pergi melawan, Anda bisa hidup dalam damai dan harus menempelkannya lagi dan lagi. Xiao Yu. Anda percaya pada saya. Saya percaya pada Anda, saya percaya pada Anda. Bersaudara Anda sangat percaya pada Anda mereka. Saya sangat membantu Anda dalam waktu tersulit Anda. Tapi apa yang mereka dapat ditukar? Untuk ditukarkan dengan sungguh, Anda melupakan brother Anda, distance sumpah Anda, dan melupakan semua orang yang punya harapan Anda orang. Seperti Anda tidak berhak mendapatkan kepercayaan. Anda tidak berhak menjadi seorang brother. Saya di sini hari ini, bukan untuk membujukmu mengubah pikiranmu, bukan juga untuk bilang aku tidak suka kamu. Aku mau ngomong sesuatu, untuk aku dan Yu Pengyue. Mulai sekarang, kami gak akan punya teman kayak kamu lagi. Hati-hati. Kamu memang murid berbakat di Fakultas Hukum. Kata-kata ini bahkan bikin aku terharu. Sayangnya, wanita tetaplah wanita, dan mereka gak akan pernah ngerti. Penaklukan kemenangan dan kesuksesan adalah yang paling diinginkan pria mana bisa cinta. Dibandingin sama pelepasan dopamin yang melonjak, yang menguasai dunia. Mari kita kesampingkan dulu cinta anak-anak dan fokusin semua energimu pada rapat pemegang saham besok. Laporan keuangan akan dirilis besok. Kita sudah di jalan buntu. Kalau abangku gak punya uang mulai besok aku gak bisa ajak kamu makan teppanyaki, dan gak bisa beliin kamu es krim. Apa kamu masih mau sama aku? Meskipun kamu gak punya apa-apa, aku pasti akan tetap sama kamu. Yang Xinwei, seumur hidupku aku gak bisa lepas dari teppanyaki atau es krim. Dan aku bertekad untuk makan punyamu. Jadi besok, kamu cuma bisa menang. Dan gak boleh kalah, meskipun aku gak punya apa-apa. Aku masih punya kamu. Aku bisa mulai lagi dari awal. Zishan, aku pasti akan kerja keras cari uang untuk menghidupi kamu seumur hidup aku. Harus percaya kalau dia pasti bisa melewati ini. Ini datang cukup cepat. Sepertinya dia sudah menerima kenyataan kegagalan. Apa Pak Li? Bisa mulai. Semuanya sesuai perjanjian taruhan yang kita tanda tangani setahun lalu. Perusahaan akan berada di paruh kedua tahun lalu, dan paruh pertama tahun ini, kinerja keuangan dari laporan ini akan digunakan sebagai standar untuk mengukur hukuman. Kantor akuntan mendengar bahwa itu telah dirilis.
Tuan Yu, kamu seharusnya juga mendapatkannya. Kenapa kamu tidak mengeluarkannya untuk membuka mata semua orang? Jangan khawatir, meskipun kamu kalah tapi kami masih bisa mentraktirmu makan siang. Ya Tuan Yu, menantu perempuan yang jelek ini suatu saat harus bertemu mertua. Bagaimana mungkin ini? Salah? Kenapa laba di kuartal keempat tiba-tiba meningkat begitu banyak? Bukankah kita kehilangan pelanggan besar? Tingkat pertumbuhan tahunan adalah 1 juta. Apa yang kamu lakukan di kuartal keempat? Yu Pengyue, apa kamu melakukan sesuatu tentang ini? Mengenai keaslian laporan, kamu bisa pergi ke kantor akuntan untuk menyelidiki. Tuan Gao Peifu, sudah lama sekali. Semuanya. Apakah kamu pernah berpikir bahwa aku adalah grup Gao? Enak. Gao Shengli adalah dia. Kapan kamu mulai bisnis ini? Kamu ingin bertanya pada kapan aku mulai melakukan bisnis ini kan? Ini harus dimulai sejak lama. Apa maksudmu? Ketika kamu meminjam uang dari perusahaan, dan sekarang aku mengembalikannya padamu. Aku tidak bilang aku pergi perusahaan. Kamu tidak tahu. Bagaimana kamu khawatir bahwa kamu tidak bisa mengalahkan Chen Husheng? Kenapa kamu tidak mundur Gao Peifu? Kamu terlalu memehkanku. Aku hanya ingin menyisakan jalan keluar untuk diriku sendiri. Disinilah kamu jatuh. Kamu pasti akan berada di sini di masa depan. Bangkitlah dan Menjadi lebih besar. Ku dengar operasional perusahaan sedang tidak baik-baik saja belakangan ini. Tidak apa-apa. aku baik-baik saja. Aku di sini. Ku dengar kamu menjual mobil. Apakah kamu butuh bantuan? Kerjakan. Pekerjaanmu sendiri, aku 20% saham untukmu. Kamu sudah membayar. Uang itu padaku dan tempat ini akan selalu menjadi tempat perlindunganmu. Dulu ayahku memulai sebagai tukang rongsokan. Meskipun dia kehilangan koneksinya, dia masih meninggalkanku banyak buku-buku lama yang dianggap sebagai jenis rongsokan. Jadi tiba-tiba aku memutuskan untuk melakukan ini setelah mencoba ini. Kenapa Chen Lao, Gao Peifu terlibat dengan Yu Pengyue dan yang lainnya? Mereka adalah musuh bebuyutan. Apakah mereka akan marah pada kita? Mereka sekarat. Jangan lupa kita masih punya asuransi ganda cukup. Andalkan si anak durhaka, Gao Peifu. Apapun yang terjadi, bahkan kalau ayahnya Gao Shengli ada di sini, aku tidak akan kalah dalam permainan ini. Bahkan jika itu tampak seperti proyek yang relatif sukses, masih terlalu dini bagi modal untuk keluar dengan aman dan mendapatkan keuntungan nyata. Horoskop ini belum terungkap lagi pula. Jangan bilang kalau. Disinilah
keuntungan 1 juta MU berasal? Tentu saja tidak. Meskipun kita adalah firma akuntansi yang aneh, kita tidak akan membuat kesalahan yang sangat bodoh. Ini sangat benar sejujurnya. Kami juga tertarik dengan toko pakaian online. Kami memegang 49% ekuitas dari pihak lain melalui pembelian tunai dan pertukaran iklan. Pada saat yang sama, kami juga menambahkan model waralaba toko fisik. Secara tepat waktu sejujurnya efeknya sangat bagus. Jadi, keuntungan utama di kuartal keempat berasal dari ini pembagian biaya waralaba untuk setiap toko online. Untuk membantu lebih banyak pengusaha seperti ini, tapi bagi kebanyakan pengusaha, yang mereka butuhkan adalah sejumlah kecil dana dan platform untuk sepenuhnya mengekspresikan diri. Kami memiliki platform seperti itu untuk tumbuh bersama mereka dan membantu mereka sukses pada saat yang sama. Kami juga bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai. Bukankah ini hebat? Sebenarnya kami memiliki platform seperti itu untuk membantu mereka tumbuh adalah arah bisnis masa depan perusahaan dan model keuntungan. Sejujurnya, beberapa proyek yang perusahaan investasikan kemudian juga telah diluncurkan. Proyek ketiga adalah proyek pengiriman makan siang bisnis. Dan proyek keempat adalah proyek alat musik bersama. Seperti kami masih memiliki banyak proyek seperti itu dan saya memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa dalam waktu dekat, keuntungan yang dibawa oleh model keuntungan seperti itu akan sepenuhnya memuaskan Anda. Tuan Yu Unto, saya pribadi. Saya percaya pada pengetahuan dan kemampuan Anda. Dan saya mengagumi Anda saat ini. Keberanian dan kemampuan untuk melawan balik. Tuan Yu, Anda telah menemukan lawan yang salah. Kali ini. Maaf. Saya telah memutuskan bahwa, mulai sekarang, saya akan mentransfer semua pembagian yang saya miliki. Untuk BPK Lee Tengfei Mr. Lee Will. Juga, transfer. Mulai sekarang, Mr. Lee will own 100% dari perusahaan menurut artikel perusahaan dari asosiasi. Chairman of Dewan Sutradara akan menjadi pemegang kartu dengan jumlah saham terbesar Mr. Yu. Anda telah mengundurkan diri. Mulai sekarang Bapak, Lee memiliki kabar akhir di perusahaan. You scrap. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Gadis kecil. Ini disebut bisnis. Bukan si kecil anak-anak. Rumah bermain dengan lumpur. Lebih besar dari. Mr. Lee, kenapa tidak Anda katakan beberapa kata? Karena saya adalah ketua perusahaan ini. Dan kami memegang pertemuan shareholder.
Keputusan pertama saya adalah untuk mengajak Anda keluar. Mr. Lee, APA Yang Anda katakan, untuk membiarkan kami keluar. Tidak saya jelaskan? Nanti saya ulangi lagi. Silakan. Keluar. Ini adalah tempat kami. Kenapa harusnya bisa keluar ya? Idka 3 baru saja. Transfer to Mr. Lee. Kami sedang mengadakan pertemuan shareholder sekarang. Karena kamu bukan, tentu saja diperlukan untuk pemegang untuk menghindar. Tapi jangan khawatir, kami akan membayar biaya acara hari ini. Lee Tengfei. Anak haram APA Yang Anda lakukan? Bapak Chen belum bilang sebelumnya. Jangan hubungi Bapak Chen bagaimana melakukannya. Saya sudah bilang, bagaimana aku tahu? Aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Ini Lee Tengfei dan Yu Pengyue. Oke, sangat bagus. Apa yang bisa kamu beritahu aku? Tidak. Ini bukan kamu siapa yang kamu cari? Siapa itu Chen Husheng? Semuanya. Tolong yakinlah. Tenang saja. Aku akan mentransfer uangnya ke akunmu tepat waktu sesuai perjanjian. Kawan, bagaimana situasinya? Bagaimana bisa kamu dan bos bernyanyi seperti ini? Apakah kalian masih akan percaya padaku? Seperti dulu? Chen Husheng adalah ayah kandungku. Bos, apa kamu bercanda? Lalu bagaimana kita akan berperang di masa depan? Bagaimana kita akan bertarung? Itu ayahmu. Tapi dia. Tidak pantas menjadi ayahku. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Singkatnya, aku tidak akan mengakuinya. Selain itu, dia akan mencari cara untuk membunuh perusahaan kita, dan bahkan memanfaatkan hubungan darahku dengannya, dengan karakter dan gaya kerjanya. Dia bisa melakukan ini apa? Kamu tidak ingin tahu mengapa aku belum mengenalmu? Dia ingin aku memperkenalkanmu kepada seorang klien. Perkenalkan seorang klien padaku. Ini adalah Tuan Wang dari Zai International Datang. Kepada Tuan Wang silakan pergi dan lihat dulu. Di saat-saat genting, saat aku bekerja sama dengan klien ini untuk berkhianat dan memberikan pukulan kejutan padamu, bagaimana bisa kamu mengatakan bahwa kamu setuju, tetapi tidak menyerahkan surat penyerahan diri? Bagaimana mungkin kamu menggunakan kartu trufnya? Dia masih punya kartu truf. Dia tidak akan mengungkapkan dirinya begitu saja. Sampai saat terakhir. Seperti kata pepatah, kalau mau ambil sesuatu, kamu harus kasih dulu. Kalau dia mau bertindak, mari kita main trik. Dengan dia aku tahu kamu akan datang. Aku sudah tahu kartu truf Chen Husheng. Dia sudah mencoba melakukannya selama 30 tahun terakhir, singkirkan kendali Kuo Meiying. Sekali ini, aku nggak tahu cara apa yang dia pakai untuk membuat Mr. Bao dan yang lain setuju untuk transfer saham mereka ke aku. Di rapat pemegang saham berikutnya, aku akan minta Mr. Bao dan yang lain untuk transfer semua saham mereka ke kamu. Dengan begitu, mereka bisa lewat aku, secara tidak langsung mengontrol perusahaan kita, dan bantu dia buka lahan pribadi di luar kendali Kuo Meiying. Aku ingat kamu pernah bilang, kalau kita masih bersaudara, kita akan ambil kembali apa yang hilang bersama. Sekarang, kesempatan sudah datang. Yang lebih besar dari kalian berdua, aku bilang aku lebih besar. Dari kamu bilang aku pembunuh. Apa kartu truf aku? Kamu sembunyikan dari kita. Apa maksud kamu? Kamu bikin aku kaget setengah mati. Kamu bikin aku kaget setengah mati pelan-pelan. Ayo. Sate kambingnya datang. Ayo makan-makan. Rasanya masih sama, jarang. Lihat kalian, duduk minum bersama dengan gembira. Aku
Sangat senang buat kalian, kenapa nggak begini aja hari ini? Dengan Aku yang bayar senang meja hati. Terima kasih, bos. Kita sudah berteman baik selama bertahun-tahun, oke. Kalau kamu tidak punya uang, kamu bisa cari lagi. Kalau kamu tidak punya persahabatan antara saudara, kamu tidak bisa dapatkan kembali dengan meja makanan dan minuman ini. Aku. Raza APA yang diketahui Old Sichuan ITU benar, kalau kamu tidak punya uang, kamu bisa cari lagi. Tapi kalau kamu tidak punya persahabatan antara saudara, maka itu tidak akan berhasilkan. Oak, ayo demi persahabatan mari kita lakukan, ayo. Ayo mari kita lakukan, mari kita ambil gelas. Aku perlu bawa anggur. Ayo. Ayo. Bisnis sedang lancar bersulang. Bersulang. Minum pelan-pelan, minum, pelan-pelan minum, pelan-pelan minum, pelan-pelan. Sibuk dulu. Lebih besar dari Old Sichuan, aku tidak berubah sama sekali, bos. Aku bahkan tidak punya hak untuk tahu tentang hal besar seperti ini. Kalian berdua bekerja sama untuk bohong padaku. Kalian berdua cuma minum 1 gelas, dan itu saja kamu akan menghukum diri sendiri dengan 3 gelas. Bos, tolong tunggu sebentar, bos. Aku bisa minum sedikit. Nanti, tapi aku ingin beritahu kamu hal besar seperti ini. Kamu pasti tidak boleh bocorkan kebenaran kamu. Benar-benar tidak boleh. Semua orang di sini tahu bahwa aku terkenal tutup mulut di gudang kita. Aku benar-benar tidak percaya. Sejujurnya kualitas psikologis kamu harus dilebih-lebihkan dan dilebih-lebihkan dalam ekspresi dan gerakan kamu. Orang bisa lihat sekilas aku benar-benar mempercayakan hal besar perusahaan ini pada kamu. Aku benar-benar takut menunjukkan beberapa kelemahan. Bagaimana dengan aku?